Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel saya ini, sekarang saya akan menceritakan bagaimana mengusir roh jahat atau jin jahat atau penunggu di suatu tempat. Bisa itu di rumah, di toko, di kamar mandi, di kebun, di mana yang kira-kira kita ingin mengusirnya. Ada beberapa syarat yang harus disiapkan. Yang pertama, medianya adalah cari garam krosok, garam yang kasar. Dan yang kedua, cari daun bidara. Bidara tuh yang banyak durinya, pohonnya. Dan yang ketiga, cari daun kelor, bisa yang muda, masih muda, bisa yang udah tua. Dan yang keempat, cari air jamur ongting. Jamur ongting itu jamur bambu yang asli. Nah, dari 4 media tersebut direndam di air dingin. Taruhlah sekitar 2 atau 3 jam. Setelah itu, sebelum kita memercik-mercikan ke suatu tempat yang dianggap ada penunggunya, kita sebelum dipercikan baca dulu di atas airnya itu Bismillahirrohmanirrohim 11 kali. Kemudian Allahu Akbar 11 kali. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 11 kali. Kemudian baca ayat kursi 11 kali. Dan baca la haula wala quwata illa billahi aliyul azim 11 kali. Baru setelah itu tiupkan ke air 3 kali. Kemudian langsung percik-percikan atau disembur-semburkan ke tempat yang dianggap ada penunggunya. Nah, kita lihat sekitar 3 malam. Lakukan setiap malam. Kalau paling bagusnya itu dilakukan sekitar pukul 00 malam hari, atau paling cepat pukul 9 malam. Nah, kalau nanti ada reaksi apa itu yang datang gitu ya, lewat mimpi atau yang menjelma berwujud, kita katakan saja bahwa mohon maaf, Anda harus pindah dari tempat ini, silakan pindah ke tempat mana yang saudara tunjuk aja, misalnya ke pohon besar, ke hutan, kemana gitu. Bilang aja saya tidak akan mengganggu dan kamu jangan mengganggu saya bersama keluarga, begitu. Nah, setelah melakukan hal ritual seperti itu 3 malam itu ya, kita lihat, kita coba, kita tes dengan 1 media lagi. Artinya apakah tempat itu masih ada atau tidak ada penunggunya, udah pergi atau belum gitu maksudnya. Kita siapkan gabah ya, gabah padi sekitar 7 butir yang berisi semuanya tuh. Kemudian kita rendam di air 3 malam juga. Jadi biasanya kalau padi direndam 3 malam kemudian ditaburkan di tanah, itu kan pasti hidup gitu, atau apa namanya, tumbuh gitu. Nah, setelah direndam 3 malam, kemudian
si padi itu bawa ke tempat yang kita anggap ada penunggunya tadi. Kalau misalnya di kebun, tanamlah di tempat itu. Kalau misalnya di kamar, bawa tanah lah seperti pot gitu ya, simpen di situ. Dimana aja pokoknya yang kita anggap ada penunggunya gitu. Itu kita lihat aja sekitar 3 malam juga, paling sedikit 3 malam, paling lama 7 malam. Apakah dari ketujuh padi tersebut ada yang tumbuh atau tumbuh semua gitu. Kalau dari 7 butir gabah itu tidak ada yang tumbuh, itu berarti di situ masih ada penunggunya. Begitu aja ngetesnya itu. Karena kalau kita ilmunya masih rendah, tidak bisa melihat langsung atau merasakan ada getaran kulitnya atau tidak. Yaitu kalau orang awam cukup dengan itu, tanamkan butirnya, butir padi tadi. Kalau sekitar 3 malam atau 7 malam tidak ada yang tumbuh, itu di situ berarti masih ada penunggunya. Ulangi lagi seperti tadi, pakai daun kelor dan sebagainya tadi. Cuman kalau dari ketujuh butir itu ada yang tumbuh, bisa semua, bisa 1, bisa 2 gitu, yang penting ada yang tumbuh aja. Nah itu berarti di situ sudah tidak ada penunggunya gitu. Jadi kalau kita menyimpulkan bahwa penunggu di situ udah pergi gitu, itu mudah aja begitu. Nah jadi kalau misalnya kita mau buat rumah gitu ya, buat toko, buat warung gitu, tidak perlu kita membawa paranormal ya, setidaknya kan mungkin gak ada ongkos atau apa, praktekannya aja sendiri seperti tadi gitu. Nah dengan demikian di samping kita belajar, juga kita menghemat biaya juga gitu. Nah saudara-saudaraku semua, bagaimanapun yang namanya penunggu di suatu tempat itu memang ada gitu. Tapi bagi orang awam itu tentu saja tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan gitu, apakah di situ ada penunggu atau tidak. Cuman tanda-tandanya kadang-kadang tempatnya itu dingin gitu, menyeramkan, takut. Kadang-kadang kalau anak kecil dibawa ke sana, dia bisa melihat langsung menjerit-jerit gitu, karena kalau anak kecil kadang-kadang bisa melihat. Nah prakteknya seperti tadi gitu. Nah demikian saudara-saudara, mudah-mudahan trik atau emang ini adalah cara untuk mengusir jin atau roh jahat yang mengganggu tempat kita itu seperti itu, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.